Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, adik. Barangkali saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuan maksudkan. Adik prihatin, jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala, atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, adik? Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Dalam seri ke-585 ini dengan para pemain Nanang sebagai Diposari, Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Rifki sebagai Samberwulung, Elias sebagai Lambong, dan Asti Suhastra pengantar cerita. Pertempuran yang terjadi antara Diposari dan Rudra Bondo menghadapi kedua lawan yang bernama Lambong dan Samberwulung itu berlangsung dengan sangat dahsyat. Namun melalui benturan yang pertama, Diposari dan Rudra Bondo bisa merasakan kedua orang itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi, apalagi dilambari oleh sejenis ilmu kebal. Awas! Kau kira akan dapat melukaiku, anak muda? Rasakan ini.
Sial, sambaran tangannya keras sekali. Seperti baja dan pedangku. Tidak mampu melukai kulitnya sama sekali. Berdebak kepala. Ayo, jangan tertegun saja anak muda. Dengan kemampuan yang ada, Diposari berusaha mencari titik kelemahan lawannya, tetapi lagi-lagi lawannya memiliki ilmu kanuragan yang berada jauh di atasnya. Sehingga Diposari benar-benar harus memeras tenaga. Sementara itu, di lingkaran pertarungan yang lain, Rudra Bondo mengalami nasib yang tiada berbeda. Senopati Kediri itu semakin lama semakin terdesak. Meski tak bersenjata, tetapi Lambong mampu melayaninya dengan sebaik-baiknya, bahkan berkesan mempermainkannya. Ayo anak muda, kuras semua ilmu kanuragan yang kau miliki. Atau menyerahlah. Aku akan memilihkan cara kematian yang paling baik dan paling menyenangkan untukmu. Mungkin kau memilih mati seketika. Atau kau akan mati dengan perlahan-lahan. Dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dan sakitnya sangat luar biasa. Keparat! Kaulah yang akan mati di tempat ini. Apa yang akan kau andalkan untuk mengalahkan kami berdua? Ini. Hah? Keris Empu Gandring? Ya, keris Empu Gandring. Dada lelaki bercambang lebat bernama Lambong itu berdesir ketika melihat tangan kanan Rudra Bondo telah mengangkat sebuah keris tinggi-tinggi. Itulah keris Empu Gandring yang pamornya kehitam-hitaman, sangar dan mengerikan. Adalah Senopati Diposari yang terkejut ketika melihat Rudra Bondo telah mencabut keris Empu Gandring itu. Senopati Diposari segera meloncat mengambil jarak dari lawannya dan kemudian berdiri di samping Rudra Bondo. Ternyata Samberwulung juga tertarik perhatiannya terhadap keris itu. Bukan main. Apanya yang bukan main, Kakang Wulung? Keris itu benar-benar dahsyat. Lihat pamornya. Ya, aku melihatnya. Sebuah pamor yang mengerikan sekali. Pantas. Kakang Aji memerintahkan kepada kita untuk merampasnya. Ternyata keris itu benar-benar luar biasa. Ilmu kebal macam apapun tentu dapat dikalahkannya. Dan racun warangannya tentu luar biasa pula. Goresan kecil pada kulit akan sanggup mengantarkannya menuju ke gerbang kematian tanpa ada obat apapun yang sanggup menghentikan kedahsyatan racun itu. Kecuali satu jawabnya. Siapa yang tergores pusaka itu, mati. Kisana. Ada apa anak muda? Kau tadi menyebut nama seseorang. Siapa yang kau katakan Kakang Aji itu? Itu bukan urusanmu. Sebaiknya katakan kepada kami, siapa Kakang Aji itu? Aku bisa menyebut 1000 nama. Apakah itu ada gunanya bagimu? Aku bisa menyebut nama Aji Banaspati, Aji Gombal Garang, atau Aji Sonowitri, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, kau tahu keris apa yang berada di tangan sahabatku ini? Bukankah itu keris Empu Gandring? Kau tahu riwayatnya? Siapa pemilik keris ini saat ini? Keris itu buatan Empu Gandring. Pemiliknya adalah Baginda Singasari. Keris itu telah merenggut nyawa aku Tunggul Ametung. Juga seorang tumbal yang sebenarnya tidak bersalah apa-apa. Kebo Ijo namanya. Bahkan menurut kabarnya, Empu Gandring sendiri yang membuat keris itu juga telah menjadi korban. Nah, bagaimana? Aneh juga. Orang ternyata mengetahui cukup banyak tentang keris ini. Gila. Lalu, siapa mereka sebenarnya? Senopati Diposari bertanya-tanya dalam hati. Dia mencoba menghubung-hubungkan apa yang diketahuinya. Dia mencoba mencari jawab dan menyimpulkannya. Tetapi ternyata jawaban itu tidak ditemukannya. Dia terbentur pada jalan buntu. Namun sementara itu, ada sesuatu yang terjadi yang tidak diketahui oleh siapapun.
Lawangan pertarungan itu kemudian berubah. Rudra Bondo yang telah memegang keris Empu Gandring itu benar-benar bagaikan seekor harimau yang tiba-tiba tumbuh sayap. Keganasannya semakin menjadi-jadi. Kekuatannya tiba-tiba berlipat-lipat, tidak masuk akal. Baik Samberwulung maupun Lambong benar-benar tidak menduga atas perubahan yang terjadi itu. Bahsia, keparat. Ayo, bangkitlah kalian berdua. Sebut nama kedua orang tuamu sebelum terkapar bersimbah darah. Lambong. Iya. Kita pergunakan aja alas kobar. Baik. Tubuh Samberwulung dan Lambong saling berkelebat mendekat. Keduanya menyentuhkan pedang masing-masing. Aji alas kobar berarti hutan terbakar. Kekuatannya bertumpu pada panasnya para api. Itulah sebabnya kedua pedang itu tiba-tiba telah membara. Diposari yang menyaksikan pertempuran itu dari luar lingkaran arena merasakan dadanya berdesir, jantungnya serasa akan berhenti. Wah, Aji alas kobar. Betapa dahsyatnya ajian itu. Dan kedua orang itu telah menguasainya. Bukan main. Kedua ujung pedang itu kemerah-merahan, terbakar, membara. Alas kobar. Alas berarti hutan. Kobar berarti terbakar. Siapa yang tersentuh ajian itu tentu akan hangus. Bagaimana dengan Kakang Rudra Bondo? Apakah ia akan mampu menghadapi ajian itu? Sebenarnya lah, Samberwulung dan Lambong telah menyiapkan ajiannya yang dahsyat luar biasa. Dari ujung pedang masing-masing telah siap terlontar kekuatan mengerikan dari alas kobar. Tetapi sementara itu, Senopati Rudra Bondo terlihat menggerak-gerakan keris Empu Gandring di tangannya. Gerakan-gerakan yang sebenarnya akan membuat Rudra Bondo merasa heran mengapa dia bisa melakukannya. Dan tiba-tiba perubahan itu terjadi. Diposari yang melihatnya merasakan jantungnya berdesir luar biasa. Dalam cahaya kelam, ujung keris Empu Gandring itu menyala kemerah-merahan. Benar-benar sebuah pamor yang sangar. Benar-benar sulit dipercaya. Yang aku lihat seperti sekarang ini bukan lagi Rudra Bondo, tetapi sosok yang lain. Keris itu benar-benar mengerikan. Ujungnya kemerah-merahan, gambaran kemarahan atau sesuatu yang mengerikan. Kakang Rudra Bondo nampak telah siap pula. Lambong dan Samberwulung telah melompat bersamaan. Kedua pedangnya terjulur lurus. Namun dengan cepat pula, Rudra Bondo meloncat ke kiri dan kerisnya memotong lurus ke arah kanan. Keris dan pedangnya membara itu berbenturan, dan Lambong serta Samberwulung tertegun ketika melihat senjatanya. Pedang kita putus. Iya. Lari. Iya. Hei, pengecut, jangan lari. Kakang Rudra Bondo, tunggu. Ternyata Rudra Bondo kalah sekejap. Yang sekejap itu telah dipergunakan oleh Lambong dan Samberwulung untuk melesat secepat-cepatnya melarikan diri. Mereka menerobos tebalnya gerumbul semak dan perdu. Rudra Bondo yang kehilangan lawannya berdiri termangu. Sesuatu di dalam dadanya bergolak menghentak-hentak. Keparat, pengecut, iblis berdebah laknat. Tidak tahu diri dia. Hei, mengapa kalian berdua melarikan diri? Ayo, kembalilah, hadapi aku. Keris Empu Gandring ini haus. Jika telah keluar dari sarungnya, ia harus menghisap darah. Kembalilah kalian. Kakang Rudra Bondo. Kakang, sudahlah. Apa? Lupakan kedua orang itu. Melupakan? Iya.
bagaimana dengan keris ini? Sarungkan kembali. Keris itu harus dilarung. Dilarung? Iya. Bukankah kita telah mendapatkan tugas itu dari Baginda untuk melarungnya? Tidak. Tidak bagaimana? Aku merasa sangat cocok dengan keris ini. Kau lihat tadi, apa yang bisa aku lakukan dengan memegangnya? Tidak, Diposari. Aku akan memiliki keris ini. Kita tidak perlu melarungnya. Kakang, jangan lakukan itu. Aku tidak peduli. Keris itu mempunyai pamor jahat sekali, Kakang. Keris itu akan sanggup mengubahmu menjadi jahat pula. Iya. Lepaskan keris itu. Sarungkan kembali ke dalam warangkanya. Dan bungkus lagi dengan lawet putih. Tidak. Jadi apa maksudmu? Aku merasa jiwa keris ini telah luluh denganku. Atau jiwaku telah luluh pula dengannya. Aku bisa merasakan ia haus darah. Kedua orang pecundang itu telah melarikan diri. Nah, bersiaplah kau untuk menggantikannya. Apa? Ya, keris ini harus menghirup darah. Gila. Apa maksudmu? Yang ada sekarang kau. Hayo, bersiaplah. Gila. Pikiranmu benar-benar sudah gila, Kakang. Kau lupa siapa aku. Aku tidak peduli, Diposari. Kau harus mati. Keris ini membutuhkan darah dan tidak bisa ditunda lagi. Lagi pula, bukankah kau menghalang-halangi aku jika aku ingin memiliki keris ini? Hah? Jagat Dewa Batara. Ayo bersiaplah, bersiaplah. Kakang Senopati Rudobondo, ingatlah Kakang. Sadarlah. Rupanya kau sudah terpengaruh oleh kekuatan jahat pada keris itu. Hah? Pusatkan segenap perhatianmu untuk melawannya, Kakang. Atau lepaskan keris itu. Masukkan ke dalam warangkanya. Keris ini tidak akan masuk ke dalam warangkanya sebelum ia menghisap darah. Sial. Kakang Senopati Rudobondo, kau harus ingat, Kakang. Ingat jati dirimu. Sekarang kau sedang dipengaruhi oleh keris itu. Sadarlah, Kakang. Persetan apapun yang kau katakan, kau harus mati di tanganku. Senopati Diposari hanya bisa menyesali keadaan yang tidak pernah diduga-duganya itu. Dengan mengumpat di dalam hati, Senopati Diposari terpaksa mencabut pedangnya. Sementara Rudrobondo yang terperosok semakin jauh dalam pengaruh pamor keris yang dipegangnya, melangkah semakin dekat. Tangan kanannya merunduk. Keris itu siap menerkam mangsanya. Apa boleh buat? Rupanya kau telah kehilangan jati diri sama sekali, Kakang. Aku tidak mau mati konyol di tanganmu. Aku harus melawan, meski apapun yang akan terjadi padaku. Dan jangan mencoba-coba untuk melarikan diri dariku. Gila. Persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian Diposari. Kau benar-benar telah berubah menjadi iblis, Kakang Senopati Rudobondo. Apapun katamu, akan tetapi aku sangat bisa merasakan keris ini harus segera minum darah. Gunakan saja darahmu sendiri. Oh, itu tidak mungkin aku lakukan. Dalam gebrakan-gebrakan awal itu, Diposari langsung dapat merasakan betapa dahsyatnya tekanan Senopati Rudrobondo. Diposari yang semula mengenal cukup baik, bahkan dalam perang tanding berimbang, namun sekarang merasakan betapa pengaruh keris di dalam genggaman itu telah membuat kekuatan Rudrobondo telah menjadi berlipat-lipat. Pontang-panting Diposari berusaha menyelamatkan diri. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.